Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh pelayan firman Kak Ulan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak memberikan kesempatan untuk adik-adik dalam mengambil saat teduh dulu ya. Baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengundang semua untuk berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, adik-adik layan teruna dan kakak-kakak layan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dapat mengambil bagian dalam ibadah Pelkat Teruna. Tolong berikan kami hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami bisa sungguh-sungguh dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh pelayan firman Kak Ulan. Tolong berkati juga Kak Ulan Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan membaca pujian Mazmur kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama sampai yang kelima, di bawah perikop puji-pujian atas perbuatan Allah di masa lampau. Kita akan baca secara bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Adik-adik silakan duduk. Ya, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 41, Maukah dosamu dihapus bersih. Kuasa darah Tuhan, ada
Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kakak persilakan kepada Kak Ulan untuk menyampaikan firman Tuhannya pada pagi hari ini. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ulan pada pagi hari ini. Kak Ulan yakin dan percaya adik-adik pasti bahagia banget ya untuk ibadah PT pada pagi hari ini karena ada Kak Ulan di sini. Ya kan? Enggak ya? Oh iya. Enggak sih Kak, bahagianya itu bukan karena ada Kak Ulan tapi karena mau membaca firman Tuhan. Ya, untuk yang sudah bersemangat, bersuka cita untuk membaca firman Tuhan, Kak Ulan ajak semuanya untuk memegang Alkitabnya, jangan pegang HP-nya, walaupun kita lagi ibadah virtual lewat online, tapi Kak Ulan harap adik-adik tetap memakai Alkitab, jangan sambil tiduran, tapi duduknya seperti biasa, seperti ibadah di gereja. Oke, kalau udah semua pegang Alkitab, tetap terbuka Alkitabnya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Saat ini kami semua siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan mau siapkan hati dan pikiran kami, biar kami mau mengerti apa maksud Tuhan untuk kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar. Inilah doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Ulan aja kita membuka dari kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus ayatnya yang pertama, pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kalau semua sudah mendapatkan, Kak Ulan ajak semua untuk bangkit berdiri. Jangan ada yang malas-malasan ya. Mari kita berdiri, kita mau membaca bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 1 sampai 9 di bawah perikop salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, kepada kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan dan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Adik-adik boleh duduk lagi ya. Jangan berdiri terus nanti capek. Ya, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita bagaimana cara kita bersyukur sebagai saksi Kristus. Berbicara tentang salam. Kalau biasanya ada orang yang telepon atau SMS ya. Oh sekarang udah nggak SMS lagi Kak, sekarang tuh chat kali, WA, lewat Instagram gitu ya, udah nggak pakai SMS. Oke, kalau ada yang chat, kalau ada yang telepon, lalu mereka bilang shalom atau mengucapkan salam, kira-kira perasaan adik-adik seperti apa? Biasa aja Kak? Atau ada yang, wah kayak seneng banget gitu loh, ada yang ngucapin shalom ketika sedang telepon atau ketika SMS atau ketika chat kita gitu kan. Jadi sebagai orang percaya kita pasti senang dan sukacita karena kita tahu kalau orang tersebut pasti mengenal kita banget. Kayak gitu.
Hal ini juga yang sedang digambarkan Rasul Paulus dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Kitab yang kita baca pada pagi hari ini, pada saat ini adalah merupakan surat pertama Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Rasul Paulus menulis surat ini karena ia mendapat laporan bahwa sesuatu permasalahan telah muncul di jemaat Korintus. Permasalahan yang seperti apa? Permasalahan yang mereka sudah tidak saling peduli satu sama lain, tidak mau berkorban bagi sesama, bahkan mereka sampai meragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Jadi di surat ini Rasul Paulus juga mau menekankan, mau sebagai hamba Tuhan yang baik, atau Rasul Paulus mau meluruskan akan hal itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di surat ini Rasul Paulus itu menyebut jemaat Korintus itu adalah orang-orang kudus. Kita bisa lihat di ayat yang kedua, dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi Rasul Paulus menyebut jemaat Korintus itu adalah jemaat yang kudus. Rasul Paulus tuh ingin menegaskan kepada mereka, ingin menegaskan kepada jemaat di Korintus, juga kepada adik-adik dan kakak, kalau kita adalah orang yang beruntung karena telah dipilih oleh Tuhan. Kita ini orang yang telah dikhususkan Allah untuk dipilih. Dan sebagai orang-orang yang dikhususkan Allah, kita dilimpahi dengan berbagai anugerah yang secara tidak kita sadari membuat kita kaya akan perkataan dan pengetahuan. Kayak gitu. Karena itu dalam bacaan saat ini juga Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus dan kita semua untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur yang seperti apa? Mengucap syukur kepada Allah atas segala karunia yang Tuhan berikan. Rasul Paulus bukan cuma mengajak itu aja, tapi Rasul Paulus juga mengajak kita untuk mengenal dan memahami siapa sih Tuhan Yesus yang kita kenal dan kita sembah selama ini. Jangan kita cuma bisa ibadah aja, pokoknya berdoa, tapi kita nggak kenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Kita tuh nggak tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Kita nggak tahu Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Jadi Rasul Paulus mau kita untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih mengenal lagi siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadi kita diajak untuk menggumuli kembali tentang penggenapan kita sebagai anak Tuhan. Tentang penggenapan kita kepada Yesus dan panggilan kita sebagai anak Tuhan yang kudus. Jadi apa kita sudah mencerminkan bahwa kita ini ada anak Tuhan? Apakah kita sudah mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak yang kudus lewat perkataan dan perbuatan kita? Udah apa belum? Belum ya? Atau ada yang udah? Atau ada yang udah Kak, tapi kadang-kadang lupa gitu. Ya, jadi adik-adik yang terkasih, saat ini kan kita dikasih kehidupan nih sama Tuhan. Kita lagi menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan. Kita sedang menghirup udara segar walaupun di rumah aja kadang-kadang ada yang bosan Kak pakai masker terus nggak bisa menghirup udara segar, bosan Kak di rumah terus nggak bisa jalan-jalan ke pantai. Tapi kita mau yakin dan percaya kalau misalnya kita bisa ada pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, itu karena kasih karunia Tuhan, karena kita masih bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menikmati hidup. Apa sih yang kita harus lakukan ketika kita sudah diberikan berkat seperti itu sama Tuhan? Ya, kita harus menjadi saksi Kristus. Kita mau menjadi saksi bahwa Tuhan itu berlimpah karunia dan kasih. Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita lewat kata maupun tindakan kita. Jadi kita mau tunjukkan kalau misalnya kita ini adalah anak-anak yang beruntung sudah dapat kasih karunia Tuhan. Lewat apa? Lewat kata dan perbuatan kita. Sama seperti Rasul Paulus menerima kasih karunia dari Tuhan, begitu juga dengan kita.
kita mau percaya, bukan hanya Rasul Paulus yang menerima kasih karunia, tetapi kita juga. Contohnya seperti apa? Contohnya adik-adik sekarang ada yang lulus sekolah, udah kelas 3 SMP, udah kelas 3 SMA, akhirnya bisa lulus. Walaupun lewat jalur virus. Enggak ya? Tetap belajar kan di rumah? Iya. Ada yang naik kelas, bukan cuma lulus saja Kak, aku juga naik kelas gitu kan. Iya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, kita nggak bisa, adik-adik nggak bisa lulus dari sekolah, nggak bisa naik kelas. Jadi bagaimana kita mengucap syukur akan hal itu ya. Semua yang kita terima, adik-adik, semua yang kita terima dari Tuhan adalah pemberian yang tidak bisa kita dapatkan dari siapapun. Hanya dari Tuhan. Jadi nggak bisa dengan kekuatan kita dapatkan hikmat dan akal budi sehingga adik-adik bisa lulus sekolah, bisa naik kelas. Nggak bisa kita mengandalkan pengetahuan kita sendiri, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus juga mau mengatakan bahwa hidup orang beriman itu berkelimpahan berkat rohani dari Tuhan. Jadi Tuhan itu memanggil kita menjadi orang-orang kudus. Tuhan menjadikan kita berbeda dari yang lainnya, berbeda dari orang-orang, dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kebayangkan gimana berharganya kita bagi Tuhan. Kalau kita aja yang kayak gini, yang masih sering buat kesalahan, masih tetap berharga di hadapan Tuhan, kenapa kita nggak buat Tuhan berharga di hadapan kita? Dan melalui suratnya yang pada pagi hari ini kita baca, Rasul Paulus mengajak kita untuk melakukan dua hal. Dua hal aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Rasul Paulus mau mengajak kita menjadi saksi Kristus dalam kata dan perbuatan kita. Jadi dalam prosesnya emang gak mudah, banyak rintangan. Gimana sih jadi saksi Kristus dalam perkataan yang biasanya kalau telepon atau kalau ketemu temennya langsung kamu tuh lagi di mana, kayak gitu, nggak mengucapkan salam, nggak mengucapkan shalom, kayak gitu. Jadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita mau merubah diri kita dari perkataan, membiasakan diri, bukan cuma adik-adik tapi kakak-kakak lain juga mau ditegur. Kalau misalnya kita sebagai orang percaya, kalau misalnya kita ketemu sama saudara seiman, atau kita lagi telepon atau lagi chattingan, kita biasakan untuk mengucapkan kata shalom. Kita mau mengucap salam, ataupun dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan maupun di rumah. Yang kedua, Rasul Paulus mau mengajak kita untuk selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur akan apa, Kak? Mengucap syukur dalam menyikapi Tuhan. Menyikapi Tuhan, menyikapi tugas kita sebagai saksi Kristus. Saksi Kristus dalam apa? Seperti apa? Seperti yang tadi Kak Ulan bilang, saksi Kristus dalam kata dan perbuatan kita. Sekalipun dalam masa-masa sulit ini, kita harus menjadi saksi Kristus dalam ketaatan dan kesetiaan. Kayak gimana sih contohnya? Misalnya adik-adik keluar selalu pakai masker, ataupun keluar rumah kalau perlu aja, kalau nggak perlu nggak usah. Atau selalu cuci tangan, itu kan semua untuk kesehatan kita juga. Dan selalu mengikuti protokol pemerintah, misalnya harus jaga jarak, physical distancing misalnya. Jangan cuek-cuek aja kayak gitu, kayak misalnya, kamu kan sahabat saya, pasti kamu sehat-sehat aja. Tapi kita mau tetap taat, kita mau tetap setia, walaupun kadang kita risih atau merasa capek nih pakai masker, tapi karena untuk kebaikan kita juga kita harus lakukan. Dan itu semua kita lakukan dengan mengucap syukur. Sama seperti Rasul Paulus yang selalu mengucap syukur dalam setiap pelayanannya. Walaupun banyak rintangan dalam pelayanannya, tapi dia tetap lakukan itu dengan mengucap syukur. Alhasil Tuhan selalu memberkati dan pelayanannya berjalan dengan luar biasa. Ya, jadi
Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan adik-adik tetap semangat ya, tetap semangat untuk menjadi pelayan dan saksi Kristus. Kemanapun, kapanpun, dan dimanapun adik-adik berada. Amin, Tuhan Yesus berkati. Oh iya, satu lagi adik-adik, seusai ibadah nanti, kakak-kakak akan membagikan lembar kerja yang akan adik-adik kerjakan. Jadi adik-adik boleh langsung kerjakan. Nanti siapa yang tercepat itu akan mendapatkan door prize dari Kak Wulan spesial. Bukan cepat aja tapi harus tepat jawabannya, harus benar. Jangan cepat-cepat jawab tapi ternyata jawabannya salah. Yang mau dapat door prize dari Kak Wulan, jadi langsung dikerjakan lembar kerjanya dengan cepat dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau tundukkan kepala, kita mau ambil sikap sempurna untuk berdoa, untuk menghadap Tuhan. Jangan ada yang sambil tiduran, jangan ada yang sambil males-malesan. Kita mau duduk baik-baik, kita mau duduk siap, kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berterima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami baca Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati kami mau menjadi anak-anak yang mau selalu mengucap syukur bahwa kami adalah anak-anak terpilih untuk menjadi saksi Kristus dalam setiap perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Kemanapun, dimanapun, apapun yang kami lakukan, kami mau menjadi saksi Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini kami bersama bersatu hati menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk keadaan yang terjadi di tempat kami saat ini, khususnya Tuhan dalam wabah COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap garda terdepan, dokter, tenaga medis Tuhan yang Tuhan mau percayakan. Kiranya Tuhan mau berikan hati yang tulus kepada mereka. Tuhan mau berikan hati yang ikhlas Tuhan untuk melayani para pasien-pasien. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan penuh bagi para tenaga medis Tuhan. Biarkanlah mereka tetap melayani para pasien dengan baik dan benar Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintahan di tempat kami, di kota kami tercinta ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati anak-anak Tuhan yang bertugas dalam pemerintahan ini. Tuhan mau berikan hikmat dan kemampuan daripada Tuhan. Biarkanlah apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang boleh Tuhan izinkan kami rasakan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini walaupun secara online Tuhan, tapi kami punya hati yang bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, biarkanlah mereka tetap memiliki hati yang setia untuk melayani Tuhan walaupun dalam keadaan seperti ini. Kiranya Tuhan mau tetap berkati, biarkanlah mereka tetap dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dalam masa tua mereka. Kami mau berterima kasih, kiranya Tuhan mau tetap jaga mereka, Tuhan berikan kesehatan penuh dalam hari-hari mereka menjaga kami, mengasihi kami Tuhan. Dan biarkanlah berkat Tuhan melimpah atas mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, banyak doa yang tidak bisa kami sebutkan saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengerti apa yang kami gumulkan. Tuhan mengerti apa yang ada di isi hati kami Tuhan. Dan biarkanlah kami tetap menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan penuh rasa syukur karena kami punya Allah yang baik dan selalu menyertai kami. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik yang terkasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sudah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Saat ini kita akan masuk dalam ungkapan syukur. Mari kita akan memberikan persembahan. Adik-adik kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 87, Aku Bersyukur Padamu Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan kami. Tolong Tuhan berkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan Tuhan di gereja maupun di masyarakat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Ya, Shalom adik-adik, sekarang kakak akan memberikan informasi warta PT kita dalam minggu ini. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada Kak Ulan dalam pelayanannya pada pagi hari ini sebagai pelayan firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk adik-adik semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya sehingga pada pagi hari ini bisa mengambil bagian dalam ibadah online Pelkat Teruna. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa minggu depan bisa bergabung lagi dalam ibadah online Pelkat Teruna ya. Diajak lagi teman-temannya yang mungkin belum bisa bergabung, bisa di-share link ibadah kita pada minggu depan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan masuk dalam pengutusan. Kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Berdiri, kita nyanyi dengan semangat ya bersama-sama. Ya adik-adik, kita akan akhiri ibadah virtual kita pada pagi hari ini dan kita akan kembali menjalankan hari-hari kita, dan pastinya dengan selalu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkanlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, telah kami renungkan bersama,
itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarkanlah Tuhan yang akan terus memberkati kami, Tuhan yang terus menuntun kami kemanapun kami pergi dan kami berada. Dan adik-adik, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik dan kakak-kakak sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.